semua aktivitas Allah. Yes. Tadi saya katakan caranya ilmu sudah tahu, secara teori sudah tahu, kuncinya di zikir sirul asrar. Surat At-Toha ayat 14 tersebut memakai bahasa aqimis sholah itu untuk bertemu Allah, tujuannya lidzikri, supaya zikirmu, supaya ingatmu itu betul-betul pada Allah. Ayat lidzikri niki kalau dimaknani secara hakikat ini gini Pak, kesempurnaan zikir itu di dalam hati jenengan sudah tidak ada satu keyakinan bahwasanya ada selain Allah pun boten enten. Atau dalam arti lidzikri di sini kesadaran puncak manah sampeyan ini akan hanya Allah, hanya hidup itu yang segala-galanya. Contoh niki contoh. Ini Allah menghadapkan kondisi gerimis ya. Otomatis sampean yang pakai sepeda bawa mantel, paling tidak jaket yang tidak tembus air. Lah, ketika air itu menyentuh terhadap jenengan, kraos dingin apa mboten Pak? Kraos dingin nggih. Atau angin menyentuh terhadap jenengan kali kula niki kraos dingin. Maksud lidzikri niki adalah hati jenengan dilarang, dinginnya itu, ademnya itu, hati sampai dilarang punya keyakinan disebabkan karena angin atau air, nggak boleh. Lidzikri di sini hati sampai dipaksa lan diperintah Allah untuk hanya beriman karena hidup di situ. Kalau kita bicara karena angin atau karena air, itu alasan di syariat. Ada sebab akibat di syariat itu. Berarti nganggo akal. Cara syariat. Sebab akal akan berkata tidak mungkin bajuku basah tidak karena ada air, badanku dingin tidak sebabkan karena tidak ada angin. Nggak mungkin akal bicara gitu Pak. Tetapi ini urusannya lidzikri adalah kesempurnaan dari satu zikir, kesempurnaan dari satu iman, mengatakan bahwasanya hanya karena hidup itulah semua apapun akan terjadi. Berarti kita tidak melihat makhluknya yang berupa angin ataupun makhluknya yang berupa air. Nggak boleh. Ini ajaran Rasulullah yang khusus di jalur tauhid. Ini kudu harus kita bertemu Allah. Otomatis kita tidak membahas namanya angin dan air. Itu sebuah contoh. Hakim, berteruslah kau berlatih. Berteruslah kau berlatih.
Berarti ini tidak ada batas, Pak, nggak ada batas. Nggak ada batas, waktu tidak ada, harus waktu gini, enggak, semua waktu. Kita latihan untuk bertemu Allah di sini. Dalam surah At-Toha itu disebutkan itu tidak mengenal waktu dan tempat dimanapun. Selagi jasad beraktivitas apapun, ruh ini dituntut Allah untuk bertemu Allah di situ. Ini tauhidnya di situ. Nah, inilah yang dimaksud illa liya'budullah. Ruh itu tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh jasad. Jasad dengan akal, sholat tujuannya adalah ingin mencari pahala, ingin supaya dimasukkan surga, ingin supaya dijauhkan dari azab Allah. Jasad makan ingin supaya kenyang, begitu seterusnya. Lah, ruh dituntut hanya bertemu pada Allah di situ. Nah, latihan terus, latihan terus. Makanya sering saya katakan, udahlah, hatimu sibukkan terus menerus tentang zikir pada Allah. Itu adalah pengertian aqimis sholah. Ini yang harus kita lakukan setelah kita sudah mengerti caranya bagaimana bertemu Allah. Yang pertama. Untuk yang kedua, wala tad'u ma'allah ilahan akhara. Janganlah kau memasukkan Tuhan selain Allah di dalam hatimu. Loh, ngaten. Janganlah menjadikan selain Allah itu ada di dalam hatimu. Ayat ini bisa sama halnya dengan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, sama. Janganlah kau menyekutukan Allah di saat-saat jasad ini melakukan aktivitas, jangan. Bapak Ibu, kita melakukan aqimis sholah lidzikri ini dalam rangka membersihkan apa selain Allah yang sudah menancap di dalam hati. Hanya dengan cara itulah nanti perkara yang sudah masuk dalam hati ini akan segera Allah singkirkan. Ini laksana kita itu bersuci, mensucikan kotoran yang melekat dalam baju. Laksana seperti itu, Pak. Ya. Kalau sudah begini, maka kita harus menjaga wala tad'u. Jangan sekali-kali kita menjadikan ma'allah sertane Allah dalam hati panjenengan iku ilahan akhara, ada Tuhan lain yang masuk, ada Tuhan lain yang masuk. Yang kami maksud ada Tuhan yang lain yang kita masukkan berupa at-tauhid, berhala-berhala. Lah, berhala inilah yang kami sebut sebagai hubus syahwah. Udah, ini harus kita cut. Kita cut. Tapi prosesnya kita, perkara yang kita cut, perkara yang di luar yang tidak bisa masuk ini, sebelum maksimal kadang kita itu bersih, kotor, bersih, kotor, bersih, kotor lagi tiap hari itu. Udah nggak apa-apa, ini memangnya proses panjenengan kali kula. Tingkat kemakrifatannya kita belum sampai ke bakok.
Yang penting ikuti terus apa petunjuk Allah lewat Al-Qur'an di situ. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara, di sini menjaga perkara-perkara di luar tidak bisa masuk itu lebih berat daripada kita melakukan yang pertama tadi. Menjaga kotoran tidak bisa masuk itu lebih berat daripada mensucikan atau mengeluarkan kotoran yang sudah masuk. Lebih berat menjaga, Pak. Lebih berat kita memperingati hari kemerdekaan daripada kita merebut satu kemerdekaan. Karena nopo, nyuwun sewu, nafsu niku selalu berbentuk apapun. Berbentuk apapun. Jangan dianggap nafsu itu hanya masuk di dalam dunia maksiat saja, ndak. Af'al maksiat saja, ndak. Nafsu itu juga masuk di dalam af'al ta'at. Apa af'al ta'at kita? Sholat, af'al kita zakat, puasa, haji, sedekah dan amaliyah yang secara syariat dipandang orang lain itu bagus, itu nafsu juga masuk di situ. Yang intinya nafsu adalah kita dipaksa untuk mengakui kalau ini datangnya dari kita. Yang melakukan kita atau yang melakukan itu makhluk, itu nafsu, Pak. Bisu selalu seperti itu. Lah, kita akan bisa terhindar dari bisikan nafsu yang seperti itu hanya dengan satu cara. Yang pertama itu aqimis sholah lidzikri, lationo terus awakmu bertemu Allah, lidzikri, supaya kesempurnaan dalam ingat pada Allah itu tercapai. Jadi jenengan pun ngertos ya apa carane bertemu Allah. Yang jelas intinya adalah hati panjenengan ojo sampak beriman selain Allah dari segala hal bentuk apapun. Memang berat, Pak. Kita terasa ketika setelah kena kena api terasa panas, kita mengatakan selain api iku susah, Pak. Tapi nek sering sampai latih di situ, pasti sampai mengatakan di dalam panas itu ada Allah. Hati di dalam api itu ada Allah. Allah yang kumaksud bukan hidup sifat, itu bukan. Allah yang kumaksud yang di sini adalah sesuatu yang tidak bisa kau serupakan dengan apapun. Itu hanya dengan iman hati jenengan akan yakin. Laksana gini, kalau kita ingin tahu wujudnya setrum iku ya apa sih, lihatlah cahaya itu. Lihatlah cahaya. Tapi bukan berarti adanya cahaya, bentuk cahaya itu adalah wujudnya setrum, bukan. Kan sudah dikatakan dalam kitab Hikam, aku kata Allah akan menzahirkan diriku terhadap hambaku lewat nurullah yang disebut sebagai kaun cahayane Allah yang dunia saisine iki. Aku akan melahirkan, menzahirkan diriku berbentuk nurullah. Cahaya Allah yang dimaksud adalah dunia seisinya. Tapi bukan berarti wujud dunia seisinya adalah wujud asline aku, bukan. Saya ulang, aku kata Allah
Allah bukan nama loh iki. Jadi yang berkata itu aku yang mempunyai wujud Allah. Akan menzahirkan diriku terhadap hambaku lewat nurullah. Aku akan melahirkan diriku terhadap hambaku supaya dikenal itu lewat nurullah. Apa nurullah? Nur cahaya, nurullah cahaya Allah. Berupa apa? Ya isi dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya, ma fis samawati wa ma fil ardi. Tapi wujudnya nurullah, wujudnya dunia seisinya itu bukan wujudku. Lah gitu. Sama setrum, wujudnya setrum menampakkan dirinya berupa cahaya ini. Sebab tanpa setrum cahaya tidak akan pernah keluar. Berarti cahaya ini perwujudan daripada setrum. Tapi wujudnya cahaya yaitu rupa padang iki bukan berarti wujudnya setrum. Bila mana Anda pengen tahu wujudnya setrum, kabel iku demoken. Kabel mudhon iki lho Pak. Sampai demok baru oh iya iki ananing setrum iku iki. Sing jelas jenengan pasti lalai dari urusan dunia. Sampai jemput setrum didik lah. Nggak sampai lali bojo, lali anak, lali sembarang kalir. Tapi ojo diterusno Pak. Nek sampai terusno, ya sampai mati sampai nyebut setrum setrum. Wis begitu juga dengan Allah. Syekh Ibnu Athaillah dawuh tondo-tondo arifin wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Orang tanda-tanda orang makrifat itu Pak, dia imannya sudah tidak terhadap makhluk. Artinya wujudin dunya iku wis gak diyakini wujudin Allah mboten. Karena wujudin dunya ini mafis samawati wa fil ardi halikun. Itu hancur. Hancur, ini semuanya akan hancur. Jadi mereka itu tidak meyakini bahwasanya dunya saisine iku wujudnya Allah, enggak. Padahal walaupun tadi dikatakan aku mendzohirkan diriku terhadap hambaku itu lewat nurullah. Lah wujudnya nurullah itu adalah ma fis samawati wa ma fil ardi. Bahasa sederhana, arifin itu orang yang tidak pernah hatinya itu punya iman segala apapun yang tumindak iku makhluk. Boten. Contoh, sampai jempok kopi kaos panas, sebabnya bar digodhog, ya gak mungkin lah langsung sampai nombe lah ngono ah, panas. Sampeyan teni demi ademe dhisik. Nah, arifin itu muncul rasa panas itu tidak menuduh sangka dene tuyoni wau mboten. Kopi iku mboten. Jenengan dulinan korean ngeten iki Pak ya. Korean muncul api, sifatnya api lah panas apa ya? Loh, panase niki atine arifin mboten yakin atau mboten nerka muncule sangka geni niki mboten. Niki arif. Manai arif itu yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Arif iku berkeyakinan muncule rasa panas iku sangka dene urip. Lho ngoten lho. Mana urip itu?
huwal awwal wal akhir wadzahiru wal batin. Ya ning jaba ing jerone geni, ning jerone jaba jerone geni ya jabane geni. Hidup yang disebut orang Islam itu Allah, ikut di situ. Berarti tidak ada ruangan sekecil apapun kecuali hanya dengan Allah, hanya dengan hidup. Bapak Ibu, iki arif. Jadi tatkala beliau bertumindak apapun arif niki, manahe wis gak ngakoni awake isih laku. Justru di dalam hati arif menetapkan selalu melihat hidupnya yang beraf'al, Allahnya yang beraf'al. Lah inilah yang dimaksud Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Allah berkata, wa ma arsalna, orang ngutus sapa ingsun Allah min qablika, sebelum dirimu Muhammad, mir rasulin, satu utusan, illa nuha, kejobo saya berikan wahyu. Muhammad, aku ora pernah ngutus utusan sadurunge awakmu kecuali tak wenehi wahyu. Wahyu ki sing ya apa wahyu? Duduk sawah payu lho mboten. Wahyu iku gak kena sampean tulis. Apa? Sesuatu yang menghantarkan hatimu bisa paham tentang hidup, iku wahyu. Ini bahasa syariat, wahyu itu kitab niku Pak. Alif lam ra, kitabun anzalna, yaitu sebuah kitab yang saya turunkan. Iku bahasa syariat. Ning bahasa hakikat, wahyu adalah sesuatu yang hati jenengan paham untuk berangkat menuju dumateng Gusti Allah. Iku wahyu. Di situ dikatakan ilaihi annahu la ilaha illa ana. Isinya wahyu, setiap rasul itu pasti akan membawa wahyu niki. Apa? Tidak ada Tuhan kejobo aku. Ngaten niki. Artinya ngeten ya. Muhammad sampai Nabi Adam biyen Pak ya. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, wahyu ini mek sitok. Apa? Ngejak umat iku supaya lakune iku dumugi ana. Perilakunya itu harus sampai makrifat Allah. Ngoten lho, jelasin ngoten. Ning umumnya kan orang-orang kan mentok lak syariat, toriko lak ngoten dah. Pun mau wentok wis torikot iku mau wentok wis. Kebanyakan ngoten. Padahal ini sudah sampai di tingkatan yang tertinggi la ilaha illa ana. Lah sebelum la ilaha illa ana ada la ilaha illa anta. Sebelum anta la ilaha illa huwa. Sebelum huwa la ilaha illallah. Lah ada 3, ada 4. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. La ilaha illallah berarti wis jauh Pak, Allah jeneng. Terus munggah titik engkas tauhide huwa dia. Dia, bahasa dia iki sik remeng-remeng Pak. Dia remeng-remeng. Ada nek ngomong dia mbuh ning Mojokerto kono kota, mbuh ning Malang, dia pokoknya tidak ada di sini. Terus munggah setitik la ilaha illa anta, panjenengan. Berarti nek panjenengan dalam ruangan, dalam satu
tempat. Kamu. Berarti bahasa kamu wis dekat, Pak. Cuman masih ada batas. Kamu, panjenengan. Lo di depani. Berarti Allah di depani. Tapi si enek batas. Si enek batas. Nah ini namanya muraqabah. Jenengan merasa selalu diawasi Allah. Jenengan merasa selalu digerakkan Allah. Tapi jenengan tasik merasa diri sampean tasik wonten sebagai yang digerakkan, sementara hidup yang menggerakkan. Ini masih ada dua. Padahal ayatnya wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan seperti itu. Dirimu hilangkan. Ya. Jangan dalam hatimu ada selain daripada aku. Berarti harus la ilaha illa ana. Ana berarti ingsun. Allah. Berarti sudah tidak ada Allah. Lah. Ini kan segi teori ya ta, ilmu. Jenengan dituntut untuk masuk dalam wahyu niku. Sebab sakbadane setelah ayat itu ada kalimah fa'budun. Laksanakan. Berarti laksanakan itu jenengan wis ngerti ilmune, terus kudu ngelaksanakno mbuktekno supaya ruh itu bisa makrifat dateng Gusti Allah. Jadi tidak makrifat hanya sebatas ilmu, enggak. Makrifat sampai pembuktian. Lah niku wau aqimis shalah, latihan terus. Roh iku bertemu Allah di setiap aktivitas yang terjadi pada diri jasad. Jasad mangan latihana bertemu Allah, minum bertemu Allah, apapun merokok bertemu Allah, apapun jasad yang dihadapkan kondisi apapun, ruh selalu aqimis shalah. Belajar terus, latihan terus bertemu Allah. Yang maksud dan tujuannya lidzikri, supaya estu betul-betul kesempurnaan zikirmu. Kesempurnaan zikir di mana? La ilaha illa ana. Makrifat wis teng mriku. Wis. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kula sadari Pak, kalau kita setiap saat dan waktu itu menghadapi beberapa ujian dari Allah. Saiki terlepas ujian dari istri, suami, kadang anak. Suami, istri, anak enggak ada, kadang dari teman. Teman enggak ada, dari kepentingan, kebutuhan dalam keluarga. Kadang kita diuji perkara makanan yang dibutuhkan keluarga, rok-rok asem. Ngerti rok-rok asem ya? Kadang ada, kadang boten. Tapi Allah peringatkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Janganlah persoalan seperti itu kau jadikan sebagai alasan hatimu, alasan ruhmu untuk tidak bertemu aku. Jangan. Justru manfaatkanlah apa yang kuhadapkan, walaupun itu agak kurang cocok. Kok terima mungguh menungso, tetap jadikanlah itu sebagai lintasan bertemu aku. Karena apa? Karena yang mendatangkan perkara itu yo aku, kata Allah. Dalam pasal 15 sampai 24 dalam kitab Hikam itu mengatakan gini, Pak. Setiap apapun yang dihadapkan Allah terhadap kita berupa kondisi apapun, liku sing tandang gawe Gusti Allah. Keumpama kita itu melihat Allah, gak mungkin bisa melihat takdire, kondisine, akhwal sing sampean kali kula trima. Padha mek ngene Pak, nyun sewu. Iki ayang-ayange serban Pak. Oke.
Kalau kita melihat bayang-bayangnya, nggak mungkin kita akan bisa melihat wujudnya serban, nggak mungkin. Lah, tapi kalau kita mau melihat serbannya atau melihat tangan kula, mesti sampai niki tidak akan pernah melihat bayang-bayang. Bayang-bayang ini laksana makhluk nurullah. Masyaallah atau mafis samawati wa mafil ardi niki. Lah terus tangan kula niki itu Allah laksana seperti itu. Memang kalau kita lihat bayang-bayangnya seakan bayang-bayang itu punya gerak. Tapi kalau kita lihat siapa yang punya gerak sebetulnya adalah tangan ini. Bukan tangan iki menggerakkan bayang-bayang, enggak. Bukan. Sebab bayang-bayang iki sesungguhnya nggak punya gerak. Memang Pak, dengan bahasa sederhana. Kalau kan sering mancing ini ning orang syariat. Kalau pancing supaya supaya gelem nrimo. Sampean kudu merasa sing gerakno sampean iku Allah. Padahal iku sik salah. Karena ini proses bagaimana cara kita berdakwah supaya itu bisa diterima, nggak apa-apa. Jadi keakuan kita sebagai hamba isi muncul rapopo. Kita bisa nih bergerak, kita bisa nih kumpul ning kene, Allah ta sing gerakno, Allah ta sing nglakokno. Lah ngoten niku sedaya umat Islam yang syariat percaya, Pak. Karena Qur'ane walillahil malikal mulki tu'til mulka man tasya. Oke, Allah sing menggerakkan. Lah nek langsung kula omong itu iku gerakmu, bukan gerakmu, gerai Allah. Ya melayu, Pak. Harus ada proses, Pak, harus ada proses. Makanya kalimat tauhid puncak la ilaha illa ana itu gak boleh disampaikan dulu sebelum ada proses Allah huwa anta baru ana. Di situ, Pak. Latihan terus. Makanya kita melatih ruh ini selalu bertemu Allah di segala hal, bentuk aktivitas yang dihadapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah kita mengerti, faham, ilmu bagaimana cara kita bertemu Allah? Dijawab Allah di dalam surat Al-Kahfi tadi. Pertama adalah falyamal amalan soleh. Dijawab lagi di dalam surat Toha, aqimis sholah. Apa? Lationo terus awakmu untuk bertemu Allah di dalam segala aktivitas apapun. Karena di situ yang wujud, yang obah, yang segala-galanya itu hanya Allah belaka. Nah, terus menerus memang kita mengalami pasang surut, Pak. Kadang kita masih ngaku diri kita, kadang kita masih melihat makhluknya, kadang juga enggak apa-apa, itu sebagai proses panjenengan. Tapi kalau ini akim terus latihan terus as-sholata bertemu Allah ya li dzikri, pasti kesempurnaan dalam zikir panjenengan fana'u dzikri akan tercapai di situ. Wis nek wis kaya ngene, yang kedua wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Wa qala aidan wala yusyrik bi ibad wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Anda jangan pernah memasukkan perkara selain Allah itu di dalam jagati roh, yaitu hati. Apa itu perkara selain Allah? Yang kami sebut di dalam Al-Quran adalah hubbus syahwah. Walaupun jasad iki mau isi gembul ambek hubbus syahwah. Gus, wangel niku. Wis gak apa-apa, angel-angel lo. Ya apa tetep harus panjenengan laksanakan. Harus itu. Karena tugasnya ruh itu cuman satu, bertemu Allah. Menyembah Allah. Dalam Al-Quran Karim dikatakan hanya atau kecuali menyembah
menyembah Allah. Dalam hakikat bertemu Allah harus. Nek jasad sih akeh tugase ya ngombe ya mangan ya macam-macam wis. Tapi roh itu hanya illa liya'budullaha, hanya di situ. Oke, itulah Bapak Ibu hadirin jamaah, dua hal yang harus kita perhatikan, yang harus terlaksana dalam diri panjenengan setelah jenengan iki pun ngertos babakan ilmu bagaimana cara untuk bertemu Allah. Kita masuk pada session tanya jawab. Mbok menawi wonten yang perlu ditanyakan, monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten kata hati ngeten Gus, kula wonten ngertos urip urap urup terus pun dimanani Gus? Urip urap urup ngoten. Pun niku sering kita dengar dari pemahaman ajaran-ajaran yang dibawa oleh nenek kita atau mbah buyut kita di dalam kejawen. Urip, urap, urup. Ngeten. Kita harus paham dulu tentang masalah urip. Dalam Al-Quran disebut alladzi, zat hidup. Yang zat hidup itu akan menyatakan dirinya lewat nurullah tadi. Berarti dunya saisine. Mengapa dinyatakno terhadap nurullah pada hamba? Supaya jenengan kali kula saged urap. Urap iku apa? Sosial. Ben rukun, biar mempunyai budi luhur hablum minan nas antara satu dengan yang lain, walaupun itu beda pemahaman, beda aliran, iku ben rukun iku piye? Laksana Allah ndadekno makhluk iku jejodoh-jejodoh. Piye ben manfaat antara lanang ambek wedok walaupun beda. Lah diurap iku. Diurap supaya bersosialisasi. Makanya kita manusia tidak lepas sesungguhnya dengan lingkungan sosial ini mboten lepas. Mboten lepas. Artinya saling membutuhkan. Si A dengan si B juga saling membutuhkan, saling minta pertolongan. Gak mungkin bisa berdiri sendiri. Lah, kalau sudah diurap, artinya hidup sampai membuktikan nyatane nurullah itu Allah, otomatis sampai itu tidak hanya bertapa di tempat sepi saja, tetapi harus bertapa di tempat ramai. Artinya tadi kembali kepada ayat. Aqimis sholah, kau harus latihan untuk bertemu Allah. Tidak cukup kau itu di dalam waktu sholat saja, enggak cukup. Waktu di luar, beraktivitas apapun jasad. Ya, ini harus kita lakukan. Ini yang bentuknya yang kami maksud sebagai diurap ya, supaya urup, supaya bahasanya bersinar. Urip, urap, urup lah ngoten nggih. Hati urup iki bisa dimaknani jenengan akan bersinar. Nyatane sinare Allah yang disebut
dalam surah An-Nur ayat 35, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasa. Hatimu akan menemukan satu kedamaian walaupun sudah campur dengan banyak orang yang beda-beda pendapat, ya toh? Kau akan selalu damai. Itu berarti bersinar. Hatimu bersinar. Kalimat bersinar itu adalah tatmainul qulub, damai. Jadi dideleh tengah-tengah wong Muhammadiyah ya gak masalah, dideleh tengah NU, wong NU ya gak kontradiksi. Wis gampangane nasional, ngoten lho sampean. Apapun dan bentuk ragamnya orang itu, hati sampean tidak bermasalah. Tatmainul qulub, selalu anteng, selalu damai. Karena apa? Karena jenengan selalu melihat Allahnya. Setelah jenengan iki mengurap akimis sholat tadi, sampean tidak hanya bertemu Allah di mana, di masjid, masuk gereja ya bertemu Allah. Allah wonten gereja wonten. Allah wonten gone ibadah wong Hindu itu namanya Purel, ada enggak? Ada tak? Ada. Jadi nyaman-nyaman mawon jenengan dihadapno kondisi apapun, bentuk macam wong kaya apa iku gak masalah. Karena sudah sampean urap semuanya. Akhirnya jadilah urup. Urup yang kumaksud di sini nurun ala nurin, cahaya makrifat itu wis ditekakno ning jenengan. Sehingga bisa menyinari lingkungan, artinya menyinari kahanan hati sampean sehingga hati sampean gak gelap. Hati gak gelap akhirnya sampean nyawang Allah itu. Lho niki beda Pak, beda orang yang belum melakukan urip, urup, urap, urap, urup, mboten saged. Mboten saged. Mesti fanatik Pak, mesti fanatik. Wis contoh mawon kula. Kula baksise apa? Aku NU. Kula niki cara gampang ning Quran, zikir kula tasik ndugi la ilaha illallah si huwa. Illallah ambek ilahwa. Sik tutuk kono. Nah, coba kula diletakkan di tengah-tengah kaum yang Muhammadiyah tok. Saged nrimo? Mboten saged. Mazhab kula Syafi'i. Beliau-beliau itu mazhabe Maliki atau Hanafi. Gak iso Pak. Mboten saged. Sinkron mboten saged. Dan atau dihadapkan kula niki di tengah-tengah orang Nasrani, saged sinkron? Mboten saged. Podo-podo agama Islam ae gak sinkron, apa maneh di luar agama mboten sinkron. Berarti gak iso Pak, urup iki gak iso, mboten saged. Tatmainul qulub manah kula niki damai mboten saged Pak. Bergejolak terus Pak. Pokoke nek gak nganut sistemku salah, kula anggap salah wis. Iku akhirnya kula disebut fanatisme. Ya. Nek wis muncul dalam hatiku fanatik atau fanatisme, otomatis muncul radialisme. Apa? Radikal Allah. Nek gak aku yo gak bener. Lho ngoten lho Pak. Akhirnya menyalahkan pendapat orang lain, membenarkan pendapat saya pribadi. Akhirnya orang lain yang tidak sependapat terhadap saya, wah saya anggap musuh pun sudah. Ini ki intoleran atau radikalisme. Bahaya loh Pak. Bisanya tidak seperti itu bagaimana? Makanya nek ngene apa kae anggone pendidikan kita waktu soal Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda suku apapun tapi tetap satu. Ngoten. Lah niki Pak, bisanya hati ini sarujuk tidak bermasalah beda-beda bendera tetapi satu tujuan. Artinya kita harus bertauhid baru teng mriki
Boten tidak akan muncul intoleran, tidak akan muncul apa fanatisme, boten muncul ini. Boten muncul. Kok iso boten muncul? Ngeten. Ketika saat sampean menghadapi kondisi orang itu tidak memakai kunut, misalnya sholat subuh, nggak ada masalah karena delok Allah. Lah Allah sing gawe ngono kate piye sapa? Lah ngoten lho. Ketika jenengan iki masuk di dalam gereja melihat jamaat iki sholat apa sembayang sing koyok ngono puji-pujian ya, haleluya, puji Tuhan dan sebagainya, ngoten lho. Sampeyan gak masalah kan ndelok Allah ndelok Allah mboten tampil nurullah, mboten tampil ning ati sampean, nyoto Allah lha nyapa. Sebab iku wis wenange Allah. Mlebu nang ngene tempat ibadah wong Hindu apa pura, wihara pura, gak masalah nonton ngomongin apa ya, betul Yosua dan lain sebagainya, gak masalah sampe ndelok Allah. Tadi teng mriki niku nyantai Pak, teng mriki terkondisi ati sampean iki mesti damai terus. Umpama ditanya ngono iku salah enggak, ati sampean gak iso jawab salah. Lah iku wis karepe Allah kate lapo. Dilebokno neraka ya wis karepe Allah, dilebokno surga ya karepe Allah. Jadi enggak pernah hati ini beriman selain Allah. Selain Allah yang berperan. Loh, nyaman Pak ning ngeten. Ngene iku wau perwujudan teori atau makalah, siji makalah mengatakan urip, urap, urup. Ada yang urup itu yang dimaknani ngeten Pak. Apa? Sharing, adu pendapat. Tapi mboten debat niki, mboten. Kuwi nek wis ngerti ngelmune iki, ya, kamu harus bersosialisasi. Ketika bersosialisasi, kamu sharing gampangane apa sing dijekno materi man, ayo dibahas. Ngoten lho, di-sharing ki. Sebab petunjuk buka ati dalam kefahaman itu tidak harus ketika saat ngaji ngeten iki. Iso uga kula tinggal jenengan iki mang ngomongan akhirnya sharing. Di situ Allah buka kefahaman saged ugi. Jadi kefahaman itu tidak harus ketika saat saya memberikan materi iki. Kefahaman iku bisa terbuka tatkala jenengan ambek konco jenengan iki membahas iki piye ya Mang ya. Akhirnya kebuka Pak. Tondone nek kebuka iku piye? Jenengan iki Mang wis gak ono hati asyak mamang tentang muktadol hal atau muktadol apa substansinya beten mamang. Oh ya iki maksudnya. Satu contoh. Tadi saya katakan iki api. Kita akan tahu wujudnya Allah sesuai dasar ning Quran. Allah itu ya di dalam ya di luar api. Apakah api itu yang menyebabkan panas sebab sifatnya api panas? Kalau syariat menjawab ya, nah gitu toh. Tapi hakikat satu pertanyaan, yang memiliki sifat panas itu siapa? Apakah makhluk wujud api iki? Hakikat menjawab bukan, karena hidup di situ. Akhirnya bagaimana caranya aku bisa bertemu hidup? Yang hidup itu ada di luar dan di dalam. Yes. Akhirnya ati iki ono satu keyakinan hanya karena hidup itulah munculnya nurullah yang disebut sifat panas tadi. Yes. Iki bisa jadi bukae fahamiku tatkala sharing. Jadi urup iku bisa dimaksudkan di situ tadi saged ugi. Ngoten. Nggih, wonten malih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tiang Islam, setiap
ngawali aktivitas niku kan dimulai maos bismillah. Nah ketika maos bismillah niku rasane ati niku kados pundi, napa ta merasa selalu bersama Allah, napa ta merasa Allah yang beraktivitas. Mangkaten mawon mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran kita di syariat, Pak, memang segala aktivitas itu harus diawali dengan basmalah minimal, membaca bismillah. Tapi tidak dijelaskan kondisi ruh atau hati yang bagaimana. Pokoknya moco bismillah. Mereka beliau mau menjelaskan sampai terhadap hati itu ada kalanya iku takut dengan fitnah atau gimana, wallahu alam. Yang jelas kalau kita urai dari proses la ilaha illallah sampai ana niku mengandung pengertian ngeten. Bismillahi kelawan menyebut nama Allah. Ar-Rahman lungguhe makhluk, Ar-Rahim lungguhe Allah. Ar-Rahman lungguhe nurullah, Ar-Rahim lungguhe dzatullah. Wis. Nek bahasa syariate Ar-Rahman mesti diberikan terhadap seluruh makhluk. Ar-Rahim hanya diberikan yang beriman. Berarti golongan ahli syuhud saja cara hakikatnya. Dari sebuah pertanyaan, apakah cukup membaca bismillah atau dibarengi hati itu merasa bahwasanya Allah yang menggerakkan atau Allah yang bergerak. Nah, ngoten niku melihat keadaan posisi kita di kelas mana. Kalau di kelas syariat sah-sah saja, cukup membaca bismillah. Padahal diterangkan maksudnya awakmu ben ingat pada Allah. Golongan kita yang ada di syariat saja yuk gak ingat lah panang Allah. Hati ini. Yang dimaksud ingat di situ yang berperan, yang bergerak itu cuman Allah, gak mungkin. Ketika kita masih di kelas tauhid la ilaha illallah, la ilaha illahua, mboten mungkin. Hati atau roh itu klik nang Allahnya, nggak mungkin. Nggak mungkin hati itu beriman yang beraktivitas itu Allah nggak mungkin, Pak. Tetap kita duduk di takholi, kita duduk hati ini ngakoni kita yang melakukan. Niki kelas kita yang ada di loh Pak ya, kelas kita yang ada di syariat saja loh Pak ya. Sehingga menurut saya gak apa-apa munggih mereka yang ada di situ. Cuman kalau kita tarik lebih ke dalam lagi, dalam pandangan Ar-Rahim, yang dimaksud Ar-Rahim itu pandangan Allah. Mestinya yang ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hati kudu ono sambung rasa menyang urip. Dalam hal segala apapun niku, dalam hal segala apapun. Oke, prosesnya la ilaha illa anta. Hanya panjenengan ingkang beraktivitas. Berarti kita yang merasakan dan ada yang dirasakan. Belum la ilaha illa ana dereng. Berarti sik basane sik ana loro. Ana sing delok, ana sing didelok. Ana sing nyembah, ana sing den sembah. Lha ngene iki lungguhe muraqabah, Pak. Lungguhe la ilaha illa anta.
Sempurnakno pisan. Akhirnya disempurnakno la ilaha illa ana. Wis. Piye? Niki lho sing kula maksud sambung rasa mau. Ning ati sampean iku ana rasa akune Allah kang berafal yang segala-galanya. Wis, gak ono berarti sak liyane Allah. Inilah yang dimaksud dalam kitab napa Syarhul Hikam niku, orang yang sudah makrifat pada Allah. Orang itu gak mungkin ngaku-ngaku dirinya makrifat, enggak. Bagaimana dia dikatakan makrifat wong dirinya sudah gak ada kok. Jadi ya tetap ning ati bergelora imannya seperti itu terus. Mestinya gitu Pak. Syariate melaku, makrifate melaku, berarti iki ono kesinkronan antara syariat dengan hakikat makrifat. Ono sing ngeten Pak, nyun sewu ya. Tapi aja disalahno gak. Wis gak katik maca, gak apa. Wis bahasa syariat gak dilakoni mbeleh petik. Gak katik maca syariate bismillahirrahmanirrahim. Tapi atine sambung makrifat nang Gusti Allah. Iki ya apa? Lah ngoten nggih. Kula jawab nek syariat ya sik keliru. Syariat lho nggih. Nek hakikat ya wis pas. Sebab apa wae iku nek diterangno kewan apa wae kuwi mbelaine gak nyebut asma Allah hukume batang. Lah ngoten nggih. Hukume batang. Ngoten. Maksudnya piye? Sebetulnya itu kalau boleh jujur saya ngomong, kudu eling. Kita itu manusia nggak punya hak untuk menyembelih, nggak punya hak. Kita manusia hakikatnya itu membunuh atau apapun, nggak punya hak, nggak punya kapasitas hak untuk melakukan. Sebab kita manusia itu laksana wayang, lah ngoten nggih. Kayak cagak ngene. Al a'malu suwarun qaimatun. Yes kayak cagak ngene iki. Koyok patung sing jegideg. Sampeyan gak percaya tak jak nang ngene Mojokerto ana kecamatan Trowulan ning kono iku ana bunda tidur, Pak. Coba tak jak rono jenengan ngomong-ngomong, sampeyan jak ngomong, sampeyan jak nang warung gelem mboten lho. Wis kaya ngoten niku. Lah, untuk memposisikan kita sebagai manusia seperti itu, maka kita dituntut untuk berilmu juga, laku sampai ya ini sing kula maksud jenengan duduk di tajalli kefanaan mutlak atas dirimu. Sebab ini Pak, penghalang yang besar kita pada Allah yang disebut barzah itu ego kita. Diri kita itulah yang sebagai penghalang kita itu tidak bisa sampai pada Allah. Sik ngakoni aku kuwi lho ego niki. Aku. Sing anu ya aku. Aku makhluk niki lho maksudku. Ya niki yang mengikat atau yang merantai ruh ini tidak bisa sampai pada Allah. Lah itu harus dilepas. Ya niki lho sing disebut nafsu sebetulnya ya itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, memang sebetulnya harus ada keseimbangan Pak ya, antara hukum dohir dengan hukum batin tadi. Sebab kita masih ada di dunia. Dikatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, Muhammad katakan terhadap umatmu, jikalau umatmu pingin jadi kekasihku tak cintai sungguh, suruh ngikuti awakmu. Fattabi'uni, ikuti aku kata Rasul. Ngikuti yang bagaimana? Karena di dunia kita masih ada hubungan hablum minan nas, kita harus dijaga hukum hablum minan nas. Saiki tangga mek tangga hablum minan nas piye? Ya kudu dijaga, Pak. Gak oleh ngantemi gentenge tangga, ya aja diantemi. Lha ngoten. Masalah terus harus sesuai, harus dijaga. Iku hablum minan nas. Tetapi harus ditunggangi juga hablum minallah. Hablum minallah tempatnya ada di ruh.
Berarti pelajaran ilmu tauhid ya apa sekiranya ada keseimbangan. Jadi nek cara wong iku wis gak dipaidu wong. Lho ngoten lho. Tapi ingat ada satu makalah senengo awakmu nek dipaidu wong, susah kuwi nek dipuja wong. Lah, waduh iki rek. Iki biasanya cara wong lakon iku ngedoh sangka wong, Pak. Ngedoh gawe goro-goro. Bengi jam 12 enak-enak wong turu tutuk-tutuk kentongan. Wis cek dilokno wong. Sebab apa? Sebab dengan cara dicaci, dimaki, diwelehne wong, dilokne wong iku hakikate gampangnya menetapkan sifat hamba terhadap dirinya. Ngoten ya. Dielek-elekno nek asine aku elek. Dadi cek gampang netepno elek. Sebab wong rumangsa mulya iku sebab wong akeh padha mulyakno. Lah niku cara kula gampang muncul kula niki rumangsa mulya awakku, padahal sing mulya al-a'la sifate sinten? Allah toh. Tak rampas toh. Iku asbab akeh sing mulyane. Sehingga ulama ahli tasawuf biyen akeh sing mlaku dalan ino. Lah dengan cara ngedoh sangka wong gendeng, cek dilokno wong gendeng, cek dilokno wong ino. Banyak yang seperti itu Pak dulu itu. Ning bukan berarti untuk menemui Allah hanya dengan cara jalan seperti itu, ndak. Mboten. Bisa juga dengan cara di tengah-tengah masyarakat jenengan dimulyake wong, tapi jenengan tetap bertajali pada Allah. Cuman abot iki katimbang sing dhisik sing ngarep mau. Umpama kula lho Pak dikongkon milih, umpama kongkon milih. Umpama angsal kongkon milih lho niku. Angsal kongkon milih, kula milih sing pertama. Moh gembul wong kok keken perkara, wani gembul bedes penak wis ben dina mangan gedang nyuwantai ngoten. Tapi gak iso Pak. Tatkala panjenengan diletakkan Allah di khawasul khawas, mesti sampean gegawan 4 sifat. Sidik, fatona, amanah, tablek. Mboten saged. Tapi iku mau sampean iki tetep dijaga Allah hati sampean, artinya selalu ditajalikan terhadap Allah. Injih, wonten melih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten saderengipun bilih mangke pertanyaan kula ratinggi war. Mekaten Gus. Merujuk dateng dawuhipun Allah Ta'ala, aku ora bakal ndadekno pirang-pirang golongan menungso lan pirang-pirang golongan jin. Karo-karone mau mek tak kongkon ya budun. Ngoten nggih ya. Lajeng ingkang kula tangletaken batas mutlak al insan niku wonten pundi lenggahipun ya. Kelanten menawi merujuk dateng dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah kala wau Gus sampun jelasaken al-arifun la yarawna li anfusihim syai'a bal yusyahiduna annal fa'il huwa Allahu ta'ala. Nah niki kados-kadose tubruan. Lajeng ingkang kaping kalih saderenge kula dening Allah dipun giring teng babagan tauhid niki. Sehingga niku lek badhe tilem macem-macem napa niku
bacaan-bacaan ingkang kula waos. Lah maksud nafsu macam-macam pun mriku niku isine. Nah, sak sampunipun kula dipun tempataken wonten babagan tauhid dening Allah. Lho sak mangke kok malih boten kepengin maos-maos terus pundi ngeten niku. Mendel mawon. Nemeng kali ya. Nomor 3 kalau wau nggih sampun dipun jelasaken dening Gus. Sehingga niku kula nate Gus. Kempal kalian menungso niki pun wegewah. Akhirnya kula niki melampah-melampah istilahnya nggih juhud lah. Tapi tasih dereng kertas juhud niku napa? Melampah-melampah dalu akhirnya kekeselen mendel wonten musala. Waktu niku tasih dereng wonten listrik teng dusun. Lajeng kula mendel niku lenggah. Ngeliyer ulane. Mboten kepireng tiyang wudu, mboten kepireng tiyang mlebet teng musala. Lajeng teng mriku niku wonten suwanten mungel ngeten. Wajah bismillahirrahmanirrahim wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Niki kula nyuwun dipun jelasaken supados kula langkung napa niku paham mekaten ingkang waket kula tangletaken mbok menawi wonten khilafipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Batas kemutlakan si insan ketika menyembah Allah adalah kefanaan keinsanani. Niki batas lho Pak ya. Wa ma khalaqtu lan ora bakal nyiptakno ingsun Allah al jinna ing golongan jin wal ingsalan manungso illa liya'budun kecuali hanya menyembah pada Allah. Dalam hal menyembah niki batas kemutlakane wonten makrifat Allah. Makrifat. Kemakrifatan pada Allah berarti telah kefanaan keinsanane. Cuman untuk sampai kemutlakan makrifat Allah iki diproses Allah. Tingkatan tauhid kita. Pertama ya kudu ada yang menyembah, harus ada yang menyembah, ada yang disembah. Ada media yang buat nyembah yang disebut thariqah. Salat ikut thariqah. Iki media, fasilitas jalan untuk bertemu Allah. Udah. Di situ ada satu pertanyaan. Tadi kan dikatakan ada yang menyembah, ada yang disembah, ada media yang buat menyembah. Sama halnya ngeten Pak. Wonten tiyang lara njauk mertombo teng kula. Ya kudu harus ana sing lara. Lah ngeten nggih. Terus ya kudu harus ada yang menambani, istilah dokter. Lah dokter iki mediane apa? Suntik bisa, obat juga bisa. Obat berarti pil lewat resep niku media. Urusan sembuh gak sembuh niku lak tujuane nggih. Sembuh iku tujuane. Wonten sing non medis. Wonten sing non medis berarti nang tabib iki non medis Pak ya, non medis. Media saya memakai air, tak wacane kulhu, tak wacane Fatihah, macam-macam lah ngoten nggih. Sing lara ya ana, sing nambani ya ana, media sing kanggo
nambani harus ada. Oke. Mbuh diwacakno apa nek cara wong biyen, Pak ya. Duka niki sampean selidiki. Biyen niku cara nanggone digawa nanggone kiai utawa sepuh ngoten ya. Utawa nanggone sinten sing ditokohno nanggone desa ngoten. Bismillah lho gak patek cetok. Gak fasih belas. Maca Fatihah ya gak fasih. Jenenge wong sepuh, Pak. Ade bese meleh. Penyakit apa obat teko penyakit lunga. Mek ngoten to. Lho niku kok ya saras lah ngono ya. Tetep nganggo media. Mbuh mediane iku mau banyu, mbuh mediane iku mang keris, mbuh mediane macam-macam Pak ngoten niku. Loh, tapi kok ya tenan tujuannya iku kelaksanan. Tujuannya kan sembuh. Lho sembuh tenan. Loh, iki piye wis gak kena dipikir ngeten iki, gak kena dipikir cara akal gak kena. Karena non medis. Wis. La ilaha illallah, la ilaha illallah iku traping nggih ngoten. Harus ada yang menghadap, ada yang dihadap, harus ada media. Thariqah. Wis gampangane as-sholatu mi'rajul mukminin. Pertanyaane sing ditakokno ning kono. Betul enggak tujuan hakikatmu iku mang ketemu Allah estu ketemu? Wis. Betulkah waktu sholat itu bertemu Allah dirimu? Dalam pandangan kelas yang ada di situ, pokoknya aku sholat bertemu Allah, urusan ketemu gak ketemu apa jari. Lah ngoten nggih. Sing penting syarat rukune sah. Lah ngoten nggih. Syarat rukune apa kuno? Syarat rukune sholat. Syarate ya kudu gak ngandung hadas cilik, gak ngandung hadas gede, wis dikenahno. Rukun sae salat piye wis kelaksanan. Bahasa kita yang ada di kelas itu, mengapa memakai bahasa insya Allah? Insya Allah diterima. Padahal ditakoki ketemu Allah mboten. Lah ngoten nggih? Mboten. Lah ini bisa dikatakan ilaliyak budun miturut kelasi wonten mriki. Lah kemutlakan menyembah bertemu Allah itu yang bagaimana? Akhirnya harus naik hakikat makrifat, mempelajari ilmu hakikati, ilmu tujuannya bagaimana kita bisa bertemu terhadap Allah. Akhirnya diajarno lah ilmu tauhid, diajarke iki carane ngelmu hakikati ono gini. Amriku ketemu Allah iki carane ngene. Wis. Boso sudah diterapkan, katakanlah memang bertemu Allah di situ makrifat Allah. Tadi dalam Al-Hikam kan dikatakan ya, wong makrifat iku wong sing gak tau nyono apa perkara teko awake teko makhluk enggak. Balik wong kuwi bakal nyono, bahkan harus yakin yang punya peran itu cuman hidup. Kalimat niki Pak, bagi si dia sudah tidak ada. Man arafan iki mboten enten bagi dia. Tapi bagi orang lain yang melihat ada. Kalau nyun sewu, bagi dirinya yang dikatakan orang lain makrifat itu hatinya sudah tidak yakin dari dirinya atau orang lain, tapi kalau dirinya masih ada berarti ki bujuk. Paham maksud kula nggih? Tabrakan dengan makalah niki, tabrakan. Jadi makalah yang disebut bal yusyahiduna annal fa'il wallahu ta'ala bukan berarti dia masih ada.
dia makhluk lo ya, dia arif lo ya, tidak ada diri yang bersangkutan. Tapi orang lain tetap mengatakan ada. Makanya bahayanya ilmu tentang ini sudah paham gak dilaksanakan bentuk amaliyah pembuktian niki bahayane wonten mriku. Akhirnya sok-sok ngaku-ngaku nang wong liya aku wis makrifat nang Gusti Allah, padahal sesungguhnya orang yang makrifat pada Allah itu justru orang yang sudah tidak tahu tentang apa-apa. Niki umpama diomongno nggih, semakin goblok semakin mati. Itu yang sebetulnya yang terjadi. Tapi tetap orang lain menganggap masih ada, tambah ngalim. Ini loh dulur. Makanya mandang itu jangan hanya satu sisi. Mandang harus ada dua sisi. Supaya tahu sebetulnya hakikatnya itu bagaimana. Memang kita memandang dinginnya ini karena angin, Pak. Ini kira bededeng ya. Angin, oke. Berarti kita mandang makhluk. Dengan dalil kalau nggak ada angin nggak mungkin dingin. Ini kira wis bener toh Pak nggih? Pun bener ning kelas ngeten iki pun bener. Melihat makhluknya akhirnya muncul hukum sebab akibat. Tapi manakala purun delok mandang yang lebih ke dalam lagi, mandang Allah, akhirnya batal Pak pandangan yang pertama tadi. Kalau mau melihat pandangan yang kedua batal pandangan yang pertama niki. Monggo panjenengan. Tapi monggo mereka yang hanya mandang satu sisi, ya otomatis batal pandangan Allah itu batal. Artinya hati kula yakin dingine iki sebab angin, gak mungkin iso nanggone Allah. Berarti sama halnya kula niki batalno Allah. Teng mriku. Jadi bisanya itu tidak tabrakan, Pak, antara kemutlakan menyembah Allah berarti kefanaan hamba dengan makalah wa ammal arifuna la yarauna li anfusim syai'an, iku kudu ilang kefanaan dirinya arif. Tadi arif mboten muncul, tidak muncul, tidak muncul yang melihat, tidak muncul. Berarti yang muncul baik yang melihat dan yang dilihat dan mata untuk yang dilihat iku ahad, muncul ahad. Muncul ahad iku kalau sing delok ambek sing didelok ambek mata untuk kanggo melihat itu sudah hilang, barulah itu ahad. Loh di situ loh maksudnya wa amal arifuna niku. Bukan berarti wa amal arifuna si arif makhluk itu masih ada, ndak. Mboten enten. Makanya yang disebut ahad itu kan di situ, Pak. Sudah kefanaan selain daripada di dalamnya hidup itu. Udah nggak ada siapa-siapa. Ya ini loh Pak, antara sampean kali kula niki lho. Nek kosong tadi. Kosong iku mungguhe wong umum. Tapi mungguh sing wis teng ahad justru kosong iki yang penuh. Sehingga membuat satu teori tidak ada ruangan sekecil apapun tanpa ini. Jelas Pak nggih? Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait masalah wirid tadi. Kula sadurunge dijatuhno Allah duduk di tauhid arepe sare iku apa sing tak waca, cekak kenek santet lah.
Cara mimpi ku cek mimpi indah-indah, ngaten nggih. Cek selamat dan sebagainya. Reno-reno memang Pak seperti itu kita. Berarti kan belum aman lah ngoten nah. Berarti kita belum aman. Napa sak joke saya sak joke ketika saat saya sudah didudukkan Allah di tauhid iki sudah enggak moco-moco iku karena wis aman. Jawab kula sederhana karena sudah aman. Mengapa sudah aman? Ala inna auliya Allah yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah itu apa? Hati yang sudah membuang jauh cintanya pada selain Allah. Allah akan menerima cinta kita manakala cinta kita terhadap selain Allah sudah kita pegat semuanya. Ruh lho Pak ya, bukan jasad lho nggih. Engko sampeyan artekno sak jasate. Jasate engko bojo dibuang, anak dibuang, penggawean ditinggal, bukan. Ketika itu sudah menjadi kekasih Allah la khaufun. Otomatis proses sebelum menjadi kekasih Allah kan harus dikenalkan dengan ajaran tauhid Pak. Ilmu kaweruh. Iki prosesi. Begitu seterusnya sampai selesai baru disebut kekasih Allah. Otomatis Pak. Karena apa? Karena jenengan wis aman. Nek mau kan sampean sudah enggak merasa aman. Hati mau mocong ini, mocong ngono. Ya Allah, memang benar Pak apa maneh jamane nyun sewu. Iki eling jamane biyen niku Pak. Ana lampor-lampor ngene iku ah. Nggih. Wis cekne aman, turu gak gelem ngene bayang. Ana nisor jarine lampore bokong ngelincip jare ngono. Ono ae. Wis macem-macem. Karena kita merasa tidak aman Pak, memangnya Pak. Mboten aman. Allah sudah memberikan jalan untuk menuju aman. Tapi mengapa banyak manusia itu sami'na wa asoina? Ya udah. Nah, tatkala sampai sudah masuk di zona aman iki, zona tauhid, baru sampai itu berkeyakinan semua karena Allah. Jadi wis gak la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yahzanunnya rasa khawatir sing rena-rena wis gak eneng. Justru nyun sewu lho Pak, nyun sewu. Orang yang hatinya sudah betul-betul duduk di makrifat Allah, mohon maaf, ngetutno roh jasad iki lho wis aras-arasen. Roh ngetutno jasad urip ning donya wis aras-arasen. Lho nggih. Jasad kan nuntut to Pak. Harus makan nek lapar, harus minum kalau haus. Harus wis macam-macam. Lah asline lho, roh iki terkekang, Pak. Asline. Tapi Allah maido. Lho ning kono kan ya ana aku. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra, abata ya apa ya wis lakonono ketemu aku ning kono. Yes padha mek ngomong lho Pak, kula kok asal milih, aku mau kumpul wong. Luwih aman to Pak nggih? Aman. Kumpul wong akeh perkarane ae. Kongon ngaji rono kok ngaji rene. Ini ngomah kamar dhewe pokok kelam-kelam kok jalan cepet bongko lho. Wis. Lho penak to wis gak ono. Wis gak ngetukno jasad pisan. Tapi gak iso, Pak. Allah kalau meletakkan kita di khawasul khawas ya seperti itu. Kita harus menerima fakta di lapangan. Kecuali jenengan ditaruh Allah di khos beda maneh niki. Ya wis gak doyan dohir batin manungsa, gak doyan dohir batin apa hubus syahawah. Mboten doyan wis. Jadi selalu menyendiri, begitu seterusnya. Wis mangan dikurangi, bahkan mau mangan karepe cek endang pisah antara roh dengan jasad. Ngoten. Wis. Jadi jawabanipun yang kedua karena panjenengan sudah aman.
Terus yang ketiga niki sing mboten sempat nulis kula wau. Tentang takwa napa? Supi kula wau. Kula sing nate tasih dereng ngertos nggih masalah tauhid niki. Tapi manah sampun ngeraos rumangsa mboten remen kumpul kalih tiang-tiang. Nggih. Akhire kula sering melampah-lampah dalu lajeng kepayahan kula mendel wonten musala. Nggih. Mendel wonten musala rencang kula niki pun sare tapi kula tasih setengah liur-liur ngoten. Nggih. Kali lenggang. Nah, waktu niku tasih dereng wonten listrik. Akhirnya kula mboten kepireng tiyang wudu, mboten kepireng tiyang mlebet teng musala. Lajeng wonten suwanten niku wonten salebete Al-Qur'an. Ungulipun ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Langsung kula kados kaget ngoten, langsung wasul kula. Ngoten nggih. Sampun ngoten. Ngeten, Pak. Setiap menungso sinten mawon, gah wong Islam, bah wong jabone Islam. Itu Allah menaruh yang namanya kesucian. Katakanlah boleh saya sebut sebagai Nur Muhammad. Setiap diri manusia itu ada Nur Muhammadnya. Dengan Nur Muhammad inilah nanti akan muncul satu zahiriyah wujud jenengan. Iki setiap diri manusia atau kefitrahan. Di dalam diri manusia itu sebetulnya awalnya itu ada kefitrahan. Sebab setiap diri manusia itu mengalami satu zona fitrah. Sampai Rasulullah dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu fitrah. Bah anake wong Majusi, wong Nasrani, wong Islami iku fitrah. Cuman pemahamane fitrah iki kebanyakan gak dibahas. Nek cara kula ngeten tambahan. Anak hasil zina, mohon maaf ya, iku fitrah. Loh, kok iso? Sing tak maksud fitrah iki posisi roh itu dalam zona fitrah. Dikatakan fitrah, ruh iku belum senggolan ambek urusan hubus syahwat. Sing senggolan hubus syahwat iku pak yang mbek mboki lho ngoten to. Lah, di sini nanti perjalanan bagaimana seluruh manusia itu akhirnya wonten balik, dia akan masuk di dalam zona kotor. Dikatakan zona kotor di situ karena roh ini sudah memasukkan jagate roh dalam hati ini sudah kemasukan perkara selain Allah yang kami sebut sebagai hubus syahwah tengriku. Bapak Ibu, disitulah asbabun nuzul ayat sing jenengan jawab mau. Disimpulkan derajat yang paling tinggi di mata Allah adalah takwa. Innama akramakum indallahi takwa itu loh. Niki yang perlu kami buka, takwa yang bagaimana? Sebab takwa ini adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Perintah yang mana, yang diperintah itu yang mana, larangan yang mana, yang dilarang yang mana. Syariat berbicara urusan fisik, hakikat bicara urusan ruh.
Tapi ning kono ana kalimat indallah, ing ngersane Allah, berarti ruh. Bagaimana takwanya ruh? Meninggalkan larangan yang dimaksud, wala tad'u ma'allah ilahan akhara. Sing dilarang Allah itu roh iki menghadapi perkara selain Allah. Roh itu menyembah selain Allah, selain hidup. Roh itu menghadap suhud sakliyane hidup. Ini larangan. Kata perintahnya mana? Ani butullaha, bahasane menghadap pada hidup. Wajtani putagut, larangannya dia harus meninggalkan dia tidak boleh menghadap tauhid. Perintah dei menghadap Allah, perintah itu meninggalkan atau tidak menghadap selain Allah. Larangannya menghadap terhadap selain Allah, itu larangannya. Makanya disebut sedukur-dukur derajat di mata Allah adalah takwa. Lah, takwa akan tercipta pada diri panjenengan ruh manakala ilmu, amal, istiqomah. Jadi takwa itu ringkasan dari ilmu, amal, istiqomah. Ilmu maksudnya ajaran tauhid, amal berarti uzlah atau kholwat, laku, istiqomah terus menerus. Terus di situ yang menarik adalah pertanyaan, kula dereng paham durung didudukno tauhid. Lah ngene. Tapi kula kok ning kono terus saya mengetahui ngalami hal seperti bagaimana ngeten Pak. Sampai semerap suket nggih. Waktu ketiga. Ning latar sampean atau ning teng pundi lah, kelihatan ndak gersang. Enggak ada kehidupan. Enggak ada kehidupan. Katakan gersang sudah. Oh enggak ada air loh Pak. Tapi gak mati loh niku. Mboten. Tapi di situ ada hidup. Lah, nyatane hidup. Wa anzalna minas samaa'i ma'an. Allah akan menurunkan air dari langit yang disebut ma'ul mator, air hujan. Terus enteni rong dina telung dina kok cukul ono sesuatu kehidup. Berarti walaupun tadi belum ada air, ternyata di dalam ada kehidup, ada wiji, ya wiji ku Nur Muhammad Pak. Artinya setiap diri panjenengan manusia siapapun ada kefitrahan, tinggal muncul apa mboten. Iku muncul nyata manakala digrojok liut dirohu ala dinikuli. Gusti Allah ngutus waladzi arsala rasulahu bil huda, membawa air tadi nggih wadinil haq, berarti air kehidupan. Apa rupane takwa ini? Ilmu, amal, istiqomah. Mbasa digrojok des jenengan muncul keyakinan. Oh iya. Akhirnya jenengan ada keimanan terhadap hanya pada Allah. Lah, cara logika kalau belum dikasih air gak mungkin cara nyatane hidup tadi yang berupa suket muncul. Lah ngaten nggih? Walaupun ada hidup. Oke. Inilah ada keseimbangan antara hukum syariat dengan hakikat kados ngeten niki. Bahasa lain, apabila jenengan kali kula nek gak ditekakno Muhammad sebagai pembawa ajaran tauhid, gak mungkin kita kenal Gusti Allah. Tetapi kita harus tahu siapa yang sebenarnya itu. Masa Muhammad makhluk? Ya jangan begitu. Ya lihat Allah hai. Cek gak ono syirik khafi di dalam hati. Ngoten Pak. Nggih. Wonten boleh? Monggo.
Sampun Pak? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Nggih ngeten niki Pak, cara tiyang niku nek wis ngalap ngelmu kaweruh harus siap sabar ngadepi persoalan apapun. Miturut ati sampean akeh gak cocoke harus kita sabar, ikhlas dengan keadaan yang diberikan Allah. Dengan begitulah ilmu itu pasti akan jadi ilmu ingkang manfaat. Itu pasti. Itu pasti. Mboten kadek insyaallah. Kita menghadapi pengajaran dari Allah kalau kita terima dengan dasar hati legowo, ikhlas, ridho apapun, itu pasti akan menjadi ilmu ingkang manfaat. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terakhir mugi-mugi ilmu ini nanti juga diteruskan terhadap anak keturunan kita, jadi ilmu ingkang manfaat terhadap anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.